Halo, teman-teman arsip kelam. Selamat datang kembali di tempat di mana misteri dan kengerian bersembunyi di balik cerita-cerita yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita pahami. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang datang dari salah satu pulau paling eksotis di Indonesia, Sulawesi. Di balik keindahan alamnya, tersimpan sebuah legenda yang sudah turun-temurun diceritakan, sebuah kisah tentang sosok mengerikan yang dikenal sebagai Pongki. Siapa atau apa itu Pongki? Bersiaplah, karena malam ini, kita akan mengungkap tabir kegelapan yang menyelimuti nama itu. Siapkan camilan dan teh hangatmu, karena perjalanan ini akan cukup panjang dan mungkin sedikit mengganggu tidurmu nanti malam. Kisah ini berawal dari seorang pendaki gunung bernama Rio, seorang konten creator petualangan yang lagi getol-getolnya mencari lokasi baru buat konten. Dia dengar-dengar, ada sebuah gunung di pedalaman Sulawesi Selatan yang punya hutan pinus super eksotis, jarang terjamah, dan katanya menyimpan pemandangan matahari terbit yang tiada duanya. Tanpa pikir panjang, Rio pun mengajak dua temannya, Siska si fotografer handal dan Benny si ahli navigasi, untuk melakukan ekspedisi singkat selama 3 hari 2 malam. Mereka bertiga ini memang tim yang solid, sudah sering bolak-balik naik gunung bareng. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Udara pegunungan yang sejuk, kicauan burung yang merdu, dan hamparan pinus yang menjulang tinggi seakan menyambut mereka. Rio merekam setiap momen, Siska sibuk dengan kameranya, dan Benny fokus pada peta dan kompas. Hari pertama mereka habiskan dengan mendirikan kemah di sebuah lembah kecil yang dikelilingi pohon pinus raksasa. Malam itu, di tengah api unggun yang hangat, Benny iseng bertanya pada penduduk lokal yang mereka temui sebelumnya, "Pak, ada cerita horor di sini?" Bapak tua itu, dengan wajah sendu, hanya menjawab singkat, "Hati-hati dengan Pongki, Nak. Dia suka bersembunyi di balik kabut." Rio dan Siska awalnya cuma tertawa, menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur biasa. Namun, kejadian aneh mulai terjadi di malam kedua. Saat semua tertidur pulas, Rio terbangun karena suara bisikan lirih yang seolah memanggil namanya. Awalnya dia mengira itu angin, tapi suara itu semakin jelas, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. "Rio, ikutlah." Rio menggigil, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Tapi kemudian, Siska menjerit pelan dari tendanya. Ketika Rio dan Benny bergegas menghampiri, Siska pucat pasi, menunjuk ke arah hutan. "Aku melihat ada bayangan hitam besar melintas di antara pohon-pohon. Matanya merah menyala." Mereka mencoba menenangkan Siska, mengira dia hanya berhalusinasi. Namun, kecemasan mulai merayapi benak mereka. Pagi harinya, saat hendak melanjutkan perjalanan, mereka menemukan jejak kaki aneh di sekitar tenda. Jejak itu sangat besar, lebih besar dari jejak kaki manusia, dan bentuknya aneh, seperti kombinasi telapak kaki manusia dan kuku hewan. Benny mencoba mencocokkan dengan jejak hewan di buku panduannya, tapi tidak ada yang cocok. "Ini bukan jejak binatang yang kukenal," gumam Benny, wajahnya mulai serius. Suasana ceria awal ekspedisi perlahan berubah menjadi mencekam. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik rimbunnya hutan pinus. Setelah menemukan jejak misterius itu,
Rio dan tim memutuskan untuk lebih berhati-hati. Mereka mengurangi obrolan, fokus pada langkah kaki, dan sesekali melihat sekeliling. Perasaan diawasi semakin kuat. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, terasa ada sepasang mata yang mengamati dari kejauhan. Rio bahkan sempat merekam samar-samar bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan saat dia sedang mengambil fotage. Ketika ditonton ulang, bayangan itu hanya terlihat sekelebat, sulit diidentifikasi, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Memasuki sore hari, kabut tebal mulai turun, menyelimuti hutan pinus dengan selubung putih yang dingin. Jarak pandang menjadi sangat terbatas, membuat suasana semakin mencekam. Benny berusaha keras membaca kompas, tapi arahnya terasa kacau. Mereka merasa seperti berjalan di lingkaran. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara geraman rendah, seperti suara binatang buas yang marah, namun dengan nada yang aneh, hampir seperti erangan manusia. Siska yang paling sensitif langsung memeluk Rio ketakutan. "Suara apa itu, Yo?" bisiknya. Rio mencoba menenangkan Siska, tapi dia sendiri merasa jantungnya berdebar kencang. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah lebih awal, mencari tempat yang agak terbuka. Namun, semakin gelap, suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Bisikan, geraman, bahkan sesekali seperti ada yang mengais-ngais di luar tenda mereka. Rio menyalakan senter, menyorot ke segala arah, tapi hanya kabut tebal yang terlihat. Benny, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan kegelisahan. Dia memegang pisau lipatnya erat-erat. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Mereka hanya bisa berdoa agar pagi segera tiba. Puncak ketegangan terjadi saat tengah malam. Sebuah bayangan hitam raksasa muncul tepat di depan tenda mereka. Siluetnya samar di balik kabut, namun matanya memancarkan cahaya merah menyala yang sangat jelas. Sosok itu berdiri tegak. Tingginya melebihi pohon pinus di sekitarnya. Terdengar suara gerak, seperti ranting patah, dan bayangan itu menghilang secepat kilat. Ketiganya hanya bisa terdiam, menggigil ketakutan. Mereka yakin itu adalah Pongki yang diceritakan penduduk lokal. Pagi hari setelah kejadian menyeramkan itu, mereka memutuskan untuk segera turun gunung, melupakan tujuan awal mencari pemandangan matahari terbit. Ketakutan sudah menyelimuti mereka. Mereka berjalan secepat mungkin, tanpa istirahat. Namun, ada yang aneh. Mereka merasa rute yang mereka lalui tidak familiar. Peta Benny terasa tidak sinkron dengan lingkungan sekitar. Mereka seperti tersesat. Padahal Benny adalah ahli navigasi yang tidak pernah salah. Tiba-tiba, Siska tersandung sesuatu. Ketika Rio dan Benny membantu Siska berdiri, mereka melihat sebuah jebakan sederhana terbuat dari ranting dan daun, seolah sengaja dibuat untuk menjebak seseorang. Dan di sekitar jebakan itu, terlihat jelas jejak kaki aneh yang mereka temukan di hari pertama. Jejak kaki Pongki. Panik mulai melanda. Benny menyadari mereka tidak tersesat. Mereka sengaja diarahkan ke sini oleh Pongki. Saat mereka mencoba mencari jalan lain, mereka mendengar suara samar dari kejauhan. Suara teriakan, seperti orang meminta tolong. Rio, dengan naluri konten kreatornya, meski ketakutan, tetap ingin merekam. Dia mengeluarkan kameranya, merekam ke arah suara. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Bukan teriakan minta tolong, melainkan suara orang yang sedang tertawa. Tawa yang sangat mengerikan,
seperti tawa orang gila. Mereka mengikuti suara itu dengan sangat hati-hati, bersembunyi di balik semak-semak. Apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Jantung berdetak kencang, dan darah seolah membeku. Di sebuah area terbuka, terdapat sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Di depan gubuk itu, seorang lelaki tua bertubuh kurus kering, dengan rambut panjang acak-acakan dan mata merah menyala, sedang tertawa terbahak-bahak sambil memegang sebuah tas kamera yang sangat familiar. Itu adalah tas kamera Rio yang hilang saat mereka sedang tidur di malam pertama. Lelaki tua itu memakai kalung yang terbuat dari gigi dan tulang belulang kecil. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan kulitnya tampak bersisik. Itu adalah sosok yang sering disebut Pongki oleh penduduk lokal. Rio teringat cerita bapak tua di hari pertama. Dia suka bersembunyi di balik kabut. Dan disinilah plot twistnya. Ketika lelaki tua itu berbalik ke arah mereka, pandangan matanya kosong, seperti tidak melihat apa-apa. Gerakannya kaku dan aneh. Tiba-tiba, dari dalam gubuk reot, muncul sosok lain. Seorang wanita muda. Wajahnya pucat pasi, namun matanya memancarkan kecerdasan dan seringai licik. Dia tersenyum pada mereka. "Selamat datang, para tamu," katanya dengan suara lembut, namun menusuk. "Kalian mencari Pongki?" Wanita itu melangkah mendekat. Dia bukan hantu, dia hanya alat. Wanita itu menunjuk arah lelaki tua kurus kering yang masih tertawa sendiri. "Dia adalah bonekaku. Dia yang mengumpulkan mangsa untukku. Aku yang membuat jejak kaki aneh itu. Aku yang membisiki kalian. Aku yang menciptakan ilusi bayangan besar di balik kabut. Dan aku yang tahu setiap sudut hutan ini." Siska menjerit ketakutan. Rio dan Benny mematung. Wanita itu menjelaskan, dia adalah seorang ahli ilmu hitam yang terbuang dari desanya, hidup terisolasi di hutan ini. Dia menggunakan lelaki tua yang dulunya adalah penduduk lokal dan secara tidak sengaja masuk ke wilayahnya, menjadikannya semacam boneka atau budak yang dikendalikan secara mental untuk menarik orang-orang ke dalam perangkapnya. Dia mencari korban untuk tumbal ritualnya, menggunakan legenda Pongki sebagai topeng untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dia adalah dalang di balik semua kejadian horor yang mereka alami. Rio, Siska, dan Benny menyadari bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan urban legend, melainkan dengan bahaya nyata yang jauh lebih mengerikan. Wanita itu tertawa, memamerkan gigi-giginya yang tajam. "Sekarang, giliran kalian, para konten creator." Suara tawa Pongki, sang boneka, terus menggema di belakangnya, semakin membuat suasana menjadi sangat kelam. Bagaimana, teman-teman arsip kelam? Apakah cerita ini cukup membuat bulu kuduk kalian merinding?